Perkenalkan, nama saya Yudi dari channel Denmas Yudi Lift dan Eskalator Expert. Jika kita berbicara mengenai lift dan eskalator, saya yakin teman-teman semua udah paham dan familiar dengan eskalator karena pasti sering menggunakan lift dan eskalator itu sehari-hari. Tapi biar kita sama-sama persepsinya, maka akan saya coba jelaskan sedikit ya. Untuk lift, sering kita temui di gedung-gedung perkantoran, hotel, apartemen, di mana pada saat kita ingin menggunakannya, contoh kita mau dari lantai 1 ke lantai 10, di lobi kita pencet tombol naik, kemudian lift akan datang, terbuka pintunya, kita masuk ke dalam, dan di dalam kita akan tekan kembali nomor 10 untuk menuju ke lantai 10. Kita tunggu lift berjalan, dan secara otomatis pintu akan terbuka di lantai 10 dan kita akan keluar. Untuk eskalator atau yang biasa juga disebut sebagai tangga berjalan, itu banyak juga kita temui di shopping mall, di mana bentuknya seperti tangga dan dia akan bergerak otomatis naik atau turun. Oke. Saya sendiri berkecimpung di dunia per lift dan eskalator ini sudah cukup lama. Sudah hampir 17 tahun, Swiss 17. Dan sekarang saya sebagai lift dan eskalator expert. Tolong ada kata expert di belakangnya jangan dipermasalahkan karena itu hanya sebagai sebutan aja gitulah. Di channel ini nanti saya akan mengulas segala hal yang berhubungan dengan dunia lift dan eskalator. Di mana bagi orang awam yang hanya sebagai pengguna nantinya akan mengerti bahwa lift dan eskalator itu sebenarnya adalah alat transportasi. Kalau kita tahu bis, mobil, kereta api itu adalah alat transportasi horizontal, maka lift dan eskalator adalah alat transportasi vertikal, naik ke atas dan turun ke bawah. Bagi teman-teman yang bekerja di perusahaan lift, para sales, channel ini akan berguna untuk menambah wawasan, ilmu, dan juga mungkin informasi tentang tetangga sebelah. Dan bagi teman-teman yang bekerja di perusahaan ini, yang mungkin mempunyai pengalaman yang lebih lama dan ilmu yang lebih banyak dari saya, mari kita saling berbagi ilmu dan teknologi. Untuk konsultan dan arsitek, channel ini juga bisa bermanfaat untuk berbagi info produk-produk dan juga peraturan-peraturan yang berhubungan dengan lift dan eskalator. Dan bagi owner, pemilik gedung, developer, saya berharap channel saya ini juga berguna untuk memilih dan menentukan produk dan brand apa yang nanti cocok dan sesuai untuk gedung Anda. Dalam mengulas dan membahas nantinya di channel saya ini, saya akan bersifat netral. Jadi saya tidak akan condong ke brand tertentu. Semua yang saya ulas berdasarkan data, kondisi, dan fakta yang saya lihat pada saat saya melakukan syuting video ini. Selamat menonton konten-konten dalam video saya ini dan selanjutnya. Semoga suka dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Halo teman-teman, ini adalah konten video saya yang pertama dan saat ini saya sedang berada di Lebak Bulus. Setelah ini kita akan menuju ke MRT Jakarta untuk mengulas lift dan eskalator yang ada di sana. Oke, let's go.
Sekarang kita menuju ke MRT Jakarta melewati koridor. Di stasiun Lebak Bulus ini kita bisa menggunakan lift menuju ke stasiun sini. Kita bisa menggunakan lift dari lantai 1 di jalanan tadi menuju ke terminalnya atau stasiunnya. Sebenarnya lift ini adalah lift untuk prioritas, dalam arti bahwa digunakan bagi yang berkebutuhan khusus, orang tua dan juga ibu hamil. Tapi pada masa pandemi ini, maka semua biar ter-screening harus menggunakan lift menuju ke stasiun. Tipe dari lift ini adalah mesin tungles, di mana tidak ada ruang mesin di atasnya, dan mesin ada di bagian atas dari lantai ini. Kalau kita bisa lihat, ada mesin di atas sana, dan juga kontrol panelnya ada di lantai paling atas. Ini adalah kontrol panel. Sebagai informasi, MRT Jakarta ini adalah menjadi kebanggaan buat kita semua, karena tidak semua negara punya MRT ya. Saya rasa hanya Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Bangkok juga baru-baru aja di ASEAN yang memiliki moda transportasi seperti MRT. MRT adalah singkatan dari Mass Rapid Transport. Itu kalau di luar negeri ya. Kalau di Indonesia namanya adalah Moda Raya Terpadu. MRT Jakarta memiliki 10 stasiun, dimulai dari Lebak Bulus sampai dengan ke utara menuju ke Bundaran HI. Dan ini adalah MRT fase yang pertama, karena nanti sekarang dalam proses juga dilakukan pembangunan untuk MRT Jakarta fase yang kedua. Rencananya dari Bundaran HI nanti menuju ke utara ke arah Tamrin sampai berakhir di stasiun Kota Jakarta. Oke, mari kita coba untuk melihat performa dari eskalator. Sebagai informasi juga, MRT adalah public transportasi, sehingga eskalatornya pun diwajibkan menggunakan tipe public transportation atau PTT. Sekarang saya sudah berada di dalam MRT. Kondisi sangat sepi sekali, sesuai dengan harapan saya, sehingga saya dengan mudah untuk melakukan syuting konten video saya ini. Oke, sampai berjumpa di stasiun MRT selanjutnya. MRT sebagai public transportation maka mewajibkan spesifikasi dari eskalator menggunakan tipe public transportation juga, di mana berbeda dengan eskalator yang biasa kita temui di shopping mall dan tempat yang lain. Maka untuk eskalator tipe public transportation ini mewajibkan menggunakan balustrade atau pagar yang ada di kanan dan kiri eskalator ini berupa solid flat metal stainless steel. Sedangkan untuk yang di shopping mall biasa kita temui menggunakan balustrade tipe kaca. Samping itu, untuk PT eskalator juga mewajibkan flat step-nya. Flat step ini yang ada di bawah ini ya, jadi dia datar dulu baru naik. Nanti penjelasan flat step dan spek-spek mengenai eskalator akan saya jelaskan di konten video-video saya berikutnya. Jadi flat step ini mengharuskan minimal 3 untuk yang ketinggian standar. Dan untuk yang lebih tinggi di atas 10 meter bisa 5 flat step. Selain dari spek itu, untuk public transportation juga mewajibkan material dari step atau tangganya terbuat dari
diecast aluminium. Jadi tidak boleh sama seperti yang di shopping mall itu bisa menggunakan tipe stainless steel composite dan juga diecast aluminium. Tapi untuk PT, public transportation, harus menggunakan diecast aluminium. Kita lihat di sini ada mereknya, dan coba kita naik. Satu lagi spek yang diwajibkan adalah mengenai kecepatan, karena public transportation membutuhkan kecepatan yang lebih tinggi dari eskalator yang biasa. Kalau biasanya menggunakan speed 0,5 meter per second, maka untuk public transportation menggunakan speed 0,75. Oke, pada saat tadi saya menggunakan eskalator ini, MRT-nya sudah datang dan sebentar lagi saya akan pulang menuju ke stasiun Lebak Bulus. Tadi saya melihat ada lift panorama yang tipenya di luar atau outdoor, walaupun ini tertutup jadi bisa dibilang semi outdoor ya. Di lift ini kita bisa melihat secara detail tipe mesin roomless-nya, karena shaft-nya tidak tertutup, terbuat dari kaca, sehingga yang saya sebutkan tadi tipe mesin roomless bisa kita lihat dengan detail di sini. Jadi speknya masih sama, pintunya dari kaca untuk prioritas lift, dan kita lihat karena mesin roomless, dia bisa kita lihat dengan jelas mesinnya yang ada di atas. Ini adalah mesinnya. Mesinnya bisa kita lihat dengan jelas. Biasanya tipenya adalah gearless. Dia duduk ditopang oleh struktur dari shaft ini, yaitu H-beam. Dan berada tepat di atas rel dari lift ini. Terus kemudian juga kontrol-kontrol dan juga panel-panel yang lain seperti inverter, speed governor, itu ada di atas semua. Dan kontrol panel liftnya ada di lantai paling atas. Semoga dengan gambar ini kita bisa melihat dengan jelas ya. Untuk jelasnya mungkin saya akan panggil liftnya dan kita lihat bagaimana dia bergerak menuju ke lantai atas ini. Nah, itu liftnya, keretanya sudah naik. Nah, bisa kita lihat dia tidak menabrak mesinnya ya. Terbuka, demikian. Speknya sama, through opening, masuk dari sini depan dan keluar dari belakang. Coba menggunakan lift tipe panorama ini yang ada di MRT. Posisi awal dia masih idle, lampu di dalam kereta masih mati ya. Coba kita tombol menuju ke bawah. Ya, lampunya nyala, dia terbuka. Dua pintu, through opening, depan dan belakang. Melayani 2 lantai, sama speknya untuk semua MRT lift, yaitu 13 orang 900 kg. Mereknya juga sama semua ya, seperti yang kalian lihat. Pintu terbuka di bagian sisi yang lain dan kita keluar. Secara performance menurut saya cukup bagus. Mungkin karena 2 lantai ya, sehingga tidak ada hentakan-hentakan pada saat perjalanan tadi. Oke, saya berada di salah satu stasiun MRT di mana akses menuju ke dalamnya melalui pinggir jalan menggunakan eskalator yang ada di luar ya.
speknya hampir sama seperti yang sudah kita coba tadi, menggunakan public transportation eskalator, dan fast tag-nya juga sama 3. Kita coba naik ke atas. Speednya juga ini sama seperti yang tadi, lebih dari 0,5 meter second atau 0,75 meter second. Secara performance jalannya smooth, tidak ada hentakan-hentakan apapun. Dan di bagian atas sini juga flash stepnya sama, 3 datar baru dia masuk ke dalam. Masa pandemi COVID-19 ini, MRT Jakarta juga mempersiapkan untuk touchless button liftnya. Nah, cara menginjak untuk membuka, dan di dalam juga ada pijakan atau pedal untuk membuka, menutup, dan juga lantainya, lantai 2 dan 3. Tapi ini mungkin masih dicoba sementara belum berfungsi. Selesai meliputi MRT, sekarang saatnya kita pulang. Kalian bisa like dan subscribe YouTube channel saya ini karena masih banyak ulasan-ulasan mengenai lift dan eskalator dari saya di tempat-tempat yang lain seperti shopping mall, office, ataupun apartemen. Terima kasih, sampai jumpa. Di masa pandemik COVID-19 ini, kemana-mana kita harus pakai masker. Kadang harus pakai face shield. Mau naik lift, kita takut pencet tombolnya. Mau naik eskalator, kita juga takut pegang handrailnya. Terus gimana dong? Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Yudi dari Denmas Youth Channel Lift dan Eskalator Expert. Bagaimana kabarnya semuanya? Saya berharap semua dalam keadaan sehat dan kondisinya baik-baik saja, terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Ya, kalau berhubungan dengan COVID-19, memang pada saat saya keluar, setelah saya hampir 3 bulan mendekam di rumah ya, itu saya lihat pada saat meliput lift dan eskalator, ada suatu fenomena tersendiri dalam pengoperasian lift dan eskalator. Apa aja itu? Jadi contohnya itu, dulu kita kalau mau naik lift dan eskalator itu bebas menekan ataupun memegang apa yang ada di lift dan eskalator. Tapi pada saat ini, kita cenderung untuk menghindar dan juga tidak mau menempel atau menekan dan memegang push button ataupun handrail eskalator karena kita takut benda-benda tersebut yang merupakan benda umum sering dipegang orang sudah terpapar virus dari corona. Nah, untuk itu operator dari lift dan eskalator dan juga pemilik dari gedung di mana lift dan eskalator itu berada sudah melakukan beberapa solusi dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Nah, solusi-solusi apa saja yang sudah dilakukan? Mari kita bahas satu persatu. Solusi untuk eskalator. Prosedur safety dalam menaiki tangga berjalan atau eskalator adalah kita harus memegang handrail yang ada di kanan dan kiri dari eskalator itu. Dan anak-anak harus didampingi oleh orang dewasa, digandeng di sebelahnya. Nah, pada saat COVID-19 ini, kita jadi serba salah. Mau megang handrail takut terpapar virus, mau tegak berdiri juga takut kalau ada apa-apa dan kita bisa jatuh.
Solusi dari pemilik gedung dan operator eskalator adalah dengan memasang namanya UV ultraviolet handrail sanitizer, di mana UV handrail sanitizer ini dipasang di ujung pada saat handrail entry, dan dia akan mengeluarkan cairan sehingga para pengunjung atau pemakai eskalator safety untuk memegang handrail tersebut. Sekarang solusi untuk lift atau elevator. Dalam pengoperasian lift, biasanya kita kan menekan tombol atau button yang ada di lobby untuk memanggil lift. Kemudian kita di dalam lift juga kembali menekan tombol di COP atau Car Operating Panel. Kemudian pada saat sudah sampai, kita tekan lagi biasanya tombol untuk keluar atau terbuka. Walaupun kadang kita juga tidak tekan karena pintu otomatis dia terbuka sendiri. Nah, saat ini kita kan tidak mau ataupun menghindari untuk menekan tombol-tombol tersebut. Oleh karena itu, solusi dari operator lift dan juga pemilik gedung yaitu dengan melakukan beberapa metode. Yang pertama, itu adalah dengan menggunakan pedal atau injekan seperti di mobil kita, pedal itu, untuk menggantikan tombol baik itu di landing operating panel yang ada di luar, ataupun untuk menggantikan car operating panel yang ada di dalam. Dan di Indonesia juga sudah diterapkan, contohnya di MRT seperti kemarin saya liput, dan juga di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dan saya yakin juga ada beberapa tempat sudah menerapkannya. Untuk touchless button liftnya, dengan cara menginjak untuk membuka, dan di dalam juga ada pijakan atau pedal untuk membuka, menutup, dan juga lantai. Solusi yang kedua adalah dengan menggantikan tombol-tombol tersebut dengan touchless button. Yaitu alih-alih kita menekan tombol tersebut, kita hanya cukup menempelkan tangan kita di depan dari tombol tersebut. Ini juga diaplikasikan di area-area parkir, secure parking, di mana kita tidak perlu menekan tombolnya untuk mengambil tiket. Begitu juga dengan lift. Solusi ini juga diterapkan di landing operating panel, sama juga dengan di car operating panel. Ilustrasinya saya akan berikan berikut ini. Kemudian solusi yang ketiga, solusi ini biasanya diperuntukkan untuk gedung-gedung yang sudah mengaplikasikan security system yang terintegrasi, di mana biasanya ada di office building, kemudian juga di luxury apartemen, dan juga di hotel-hotel yang berbintang 5 ke atas ya. Di mana pada saat kita masuk, kita diharuskan untuk melewati barrier gate ataupun biasa kita sebut turnstile. Semua dilakukan dengan kartu proximity, ataupun yang lebih canggih bisa juga dengan menggunakan smartphone kita. Dan untuk lift yang sudah terintegrasi dengan turnstile, biasanya adalah lift yang menggunakan destination control. Juga ini dilakukan cukup canggih dengan smartphone kita. Smartphone kita nanti di situ ada barcode ditempelkan di turnstile.
dan kita langsung diarahkan menuju ke lift yang akan mengantarkan kita ke lantai tujuan. Di samping smartphone juga ada teknologi lain seperti face recognition dan juga iris ataupun dengan menggunakan retina ya. Sehingga dengan solusi-solusi ini kita tidak perlu lagi menyentuh apapun untuk menggunakan lift yang ada di gedung-gedung tersebut. Teman-teman, saya tidak akan mempresentasikan secara detail sekali, membahas mengenai device, juga membahas mengenai wiring diagramnya, how to installnya. Mungkin akan saya lakukan itu di konten video saya berikutnya. Akan tetapi jika teman-teman ingin menanyakan mengenai segi teknis ataupun juga penawaran dari solusi ini, bisa menghubungi WA saya di nomor yang ada di deskripsi. Oke, demikian penjelasan mengenai solusi di masa pandemi ini dalam mengoperasikan lift dan eskalator. Saya berharap berguna untuk teman-teman dan jangan lupa untuk tetap tonton video saya selanjutnya, like dan subscribe channel ini, dan terima kasih. Saat ini saya sedang berada di Mall Summarecon Bekasi. Teman-teman semua, bertemu kembali dengan saya Yudi dari Denmas YouTube Channel Lift dan Eskalator Expert. Saat ini saya sedang berada di Mall Summarecon Bekasi, salah satu mall yang prestisius di daerah Bekasi. Dan kali ini saya akan mengupas lift dan eskalator yang ada di mall ini, yang merupakan salah satu merek dari lift dan eskalator yang berasal dari Eropa. Sebelumnya saya mohon maaf harus menggunakan masker karena ini merupakan salah satu protokol kesehatan di masa pandemi virus COVID-19 ini. Oke, mari kita coba untuk mengulas lift dan eskalator yang ada di dalam. PT Summarecon Agung Terbuka, pemilik dari properti ini, adalah salah satu developer terkemuka di Indonesia. Mengawali kiprahnya di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, dengan bekerja sama dengan Angkatan Laut, menyulap rawa di daerah Kelapa Gading menjadi kawasan elit di daerah Jakarta pada saat ini. Di awal tahun 2000-an, Summarecon Agung juga melebarkan sayapnya di daerah Serpong, membentuk Summarecon Serpong. Dan 10 tahun kemudian, di awal tahun 2010, PT Summarecon Agung melebarkan sayapnya ke daerah Bekasi. Di Summarecon Bekasi inilah kita akan mencoba melihat perkembangan dari Summarecon. Kita review eskalator di mall ini, dimulai dari bentuk handrail, ada lekukan di bagian ujungnya. Kita lihat bahwa di bagian ujungnya ini lekukannya agak simple, tidak seperti merek yang lain agak memanjang ya. Terus kemudian juga di bagian handrail entry-nya terbuat dari plat stainless steel, langsung lurus ke bawah. Dan tipe eskalator
merek lain di handrail entry-nya itu tidak terdapat sikat atau brush, jadi dia handrailnya langsung masuk ke dalam. Dan eskalator ini yaitu yang bagian luar terbuat dari stainless steel, begitu juga dengan skirting yang di bagian dalam terbuat dari stainless steel. Dari handrailnya adalah hitam doff. Perlu diketahui bahwa handrail ada beberapa macam warna, tapi yang umum adalah hitam, dan hitam juga ada yang doff, ada juga yang shiny atau mengkilat. Terdapat juga brush ataupun sikat di bagian pinggir dari eskalator ini, bagian kanan dan kiri. Mari kita coba performa dari eskalator ini. Terlihat tadi mereknya, salah satu merek dari Eropa. Sedangkan untuk balustrade atau pagar ini terbuat dari tempered glass. Secara performance saya coba di sini cukup baik ya. Smooth, tidak ada getaran-getaran dan bunyi apapun yang saya dengar. Oke, kita coba performa eskalator ini pada saat turun. Sebagai info bahwa semua eskalator rata-rata mesinnya ada di bagian atas, sehingga performa eskalator biasanya agak berbeda antara naik dan turun. Yang saya rasakan saat ini performanya juga cukup baik, tidak ada hentakan apapun. Semua Recon Bekasi ini juga terdapat lift parkir, ada 2 buah ya, kanan dan kiri. Kita bisa lihat lumayan cukup lebar untuk ukuran shopping mall. Pintunya ini sekitar, kalau saya perkirakan, adalah 1,1 atau 1,2 meter. Dan hanya difungsikan satu lift saja, berhubung saat ini sedang masa pandemi corona ya. Dan mari kita coba untuk menyalakannya. Indikatornya berwarna biru dot metrik. Oke, terbuka. Karena masa pandemi juga diatur di mana kita duduk. Finishingnya semua terbuat dari hairless stainless steel. Melayani ada 8 lantai ya, dari lantai 3 sampai lantai basement. Dan dia saat ini hanya melayani lantai ground. Jalannya lift tadi cukup baik, tidak terdengar hentakan-hentakan dan hal yang lain. Coba kita naik kembali ke lantai 3. Jika kita lihat dari indikatornya, memang lift ini hanya melayani lantai ground dan lantai 3. Jadi dia tidak berhenti ke lantai-lantai yang lain. Ya, bisa kita lihat ya, dia langsung tidak ada stop di lantai yang lain. Oke, kita coba lagi performanya saat dia naik. Kapasitas 2000 kilo untuk 26 orang. Dan seperti saya bilang, secara performance tidak bermasalah.
ada bunyi sedikit, itu biasanya adalah bunyi dari brake, karena ini merupakan adalah tipe mesin kumbus. Demikian liputan saya dari Mall Summarecon Bekasi. Saya berharap cukup informasinya untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Sampai jumpa. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Yudi dari Denmashoot Channel Lift dan Eskalator Expert. Dan saya sekarang berada di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Banten. Teman-teman, saya sudah berada di dalam Terminal 3 Soekarno-Hatta di bagian lobi depan terminal domestik. Dan di sini kita bisa melihat ada 3 buah lift panorama yang kalau dilihat sangat bagus dan cukup indah kalau saya bilang, karena kita bisa melihat pergerakan lift saat dia naik turun dari lobi di sini. Jadi suatu pemandangan yang bagus untuk para tamu di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Lift ini full panorama. Shaftnya terbuat dari kaca sehingga kita bisa melihat tidak cuma keretanya tapi juga komponen-komponen yang ada di dalamnya. Untuk lebih jelasnya, mari coba kita lihat ke dalamnya, dan tentu kita juga harus melewati security check terlebih dahulu. Sekarang kita berada di lantai ground dari lobby lift yang kita lihat tadi. Sebagai informasi juga bahwa ini kita ada di bagian terminal domestik, dan di bagian barat juga terdapat lift dengan komposisi yang sama seperti ini ya, di bagian terminal internasional. Mari coba kita review terlebih dahulu mengenai komposisinya. Lift ini terdiri dari 3 unit sejajar atau biasa kita sebut inline arrangement ya. Kontrol sistemnya adalah triplex collective selective, di mana jika kita memanggil maka kontrol lift akan secara algoritma memilih salah satu lift yang terdekat dan terkosong untuk melayani kita. Finishingnya sendiri untuk keretanya terbuat dari kaca sebagaimana kita bisa lihat tadi dari luar. Dinding kanan kiri, dinding belakang terbuat dari tempered glass, dan untuk pintunya terbuat juga dari material tempered glass dengan frame di kelilingnya menggunakan stainless steel. Angkasa Pura di masa pandemik COVID-19 ini juga mengaplikasikan touchless button, di mana menggunakan pedal atau injakan untuk memanggil lift yang ada ya. Mari kita coba panggil liftnya dengan menginjak, dan lift akan memanggil salah satunya. Di dalam kita bisa lihat juga terdapat injakan untuk menekan lantai dan juga buka dan tutup. Kita menuju ke lantai 2 yang terjauh.
Kita bisa lihat di sini indikatornya dan mereknya adalah Schindler, salah satu merek terkemuka di dunia yang berasal dari Swiss. Kapasitasnya adalah 14 orang untuk 1000 kg. Kita sudah sampai di lantai paling atas atau lantai 2, di mana ini adalah lantai keberangkatan, tempat biasa kita melakukan check-in, baik itu check-in melalui loket ataupun check-in secara mandiri melalui mesin yang ada. Oke, kita kembali ke lift. Lift ini adalah tipe mesin roomless atau lift tanpa ruangan mesin, di mana biasanya lift dengan ruang mesin diletakkan semua komponen-komponen seperti mesin, kontrol panel lift, dan panel-panel elektrikal yang lainnya ada di ruangan mesin. Akan tetapi untuk tipe mesin roomless ini semuanya diletakkan di dalam shaft paling atas di lantai ini. Seperti kita lihat ada mesinnya, dan juga ada speed governor, terus kemudian inverter juga ada di sana, dan kontrol-kontrol panel elektrik yang lain. Sedangkan untuk kontrol panel liftnya diletakkan di sebelah dari pintu lift ini. Dia cukup besar, kabinet kontrol panel liftnya ini setinggi pintu lift sekitar 2,1 meter ya, dan lebarnya itu sekitar 20 sentian. Mari kita coba untuk melihat performanya. Turun ke bawah. Di bagian belakang kita bisa melihat pemandangan luar dari Terminal 3 ini. Dan secara performance saya merasakan dari mulai start tadi, terus kemudian juga perjalanannya tidak ada kendala bunyi-bunyi ataupun hentakan-hentakan. Begitu juga pada saat turun, pintu terbuka dengan smooth, dan menurut saya lift ini baik ya, kalau boleh saya katakan sangat baik dan cocok untuk Terminal 3 yang berkelas internasional ini. Tentunya dengan lift yang sangat baik ini sangat mendukung performa juga dari Terminal 3 yang berkelas internasional, sehingga tamu-tamu yang datang juga merasa puas dan mendapatkan kesan yang baik untuk kembali lagi datang ke Terminal 3 dan tentunya datang ke Indonesia ini. Teman-teman, di bagian luar dari Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini juga terdapat satu buah lift panorama yang bisa kita sebut juga lift outdoor ya, karena dia berada di luar dan terpapar oleh panas. Kita lihat di sini tampilannya hampir sama dengan yang di dalam, terbungkus oleh shaft dari kaca, tempered glass. Mari kita lihat lebih dekat. Ini adalah lift Skytrain atau bahasa Indonesianya Kalayang ya. Saya baru tahu bahwa Skytrain bahasa Indonesianya Kalayang, yang menuju dari Terminal 1 ke Terminal 2.
Teman-teman, mari kita coba untuk melihat performa dari lift Kalayang ini. Sama, kita harus injak. Dan liftnya datang, kebetulan sedang digunakan untuk mengangkut troli yang ada dari lantai paling atas. Oke, kita masuk. Pintunya sama juga dengan yang di dalam dan melayani 3 lantai, G1 dan 2. Mari kita menuju ke lantai paling atas. Kapasitasnya sama, 1000 kilo untuk 14 orang. Mereknya juga masih sama, Schindler. Dan kita merasakan ada hawa dingin karena lift ini, karena di luar dia dilengkapi dengan air conditioner. Oke, kita sudah sampai di lantai paling atas yang merupakan lantai kedatangan. Lift ini juga merupakan lift tipe mesin roomless dan dia berada di luar di area kedatangan ini, sehingga seperti saya sebutkan tadi, semua komponen mesin, controller, inverter, dan alat-alat elektronik yang lain terletak di bagian atas dari shaft lift ini. Dengan kondisi di luar ini memang sangat berisiko ya, karena kita tahu bahwa komponen dari electrical sangat sensitif dengan udara yang panas. Oleh karena itu mungkin secara maintenance harus benar-benar dijaga dengan baik. Sekarang kita menuju ke gedung parkir di bagian terminal domestik ini, di mana terdapat 4 buah lift di kanan kiri. Dia 2 lift sejajar menghadap 2 lift yang lain, dengan kontrol adalah 4 car group atau biasa kita sebut quadruplex. Di sini juga menggunakan pijakan kaki untuk memanggil liftnya. Untuk lift parkir ini pintunya sangat lebar, perkiraan saya sekitar 1,2 dengan tinggi 2,1. Memang dibutuhkan pintu yang lebar karena diperuntukkan untuk orang-orang yang lalu lalang membawa tas ataupun troli, sehingga butuh akses yang sangat lebar. Oke, mari kita coba untuk naik ke atas dengan menekan dengan menginjak dari pedal ini ya. Karena istilahnya sekarang sudah bukan menekan lagi, tapi harus menginjak. Di dalam juga terdapat pijakan. Mari kita menuju ke lantai paling atas, lantai 4. Finishing dari kereta lift parkir ini berbeda dengan yang kita lihat tadi dengan kaca, akan tetapi ini menggunakan stainless steel. Mereknya sama, dan perkiraan saya kapasitas dari lift ini adalah 2000 kilo. Pintu sudah terbuka. Dan di lantai paling atas ini terdapat kontrol panel lift. Hal ini menandakan bahwa lift ini juga menggunakan tipe mesin roomless, sama seperti lift di panorama tadi yang ada di dalam Terminal 3 ataupun yang ada di luar Terminal 3. Oke, baik, mari kita turun kembali mencoba untuk performanya. Kembali diinjak, bukan ditekan ya teman-teman. Oke, sudah datang. Pintunya terbuka, menutup juga dengan halus. Dan saya lupa untuk menginjak lantai 1. Lantai 1 menyala. Indikatornya juga sama seperti yang tadi.
ada bibnya, mereknya juga menggunakan Schindler. Secara performance saya coba tadi cukup baik ya, tidak ada goyangan-goyangan ataupun getaran-getaran, dan pintunya juga terbuka dengan cukup mulus. Menurut saya lift ini juga mempunyai performa yang cukup baik, sama seperti dua tipe lift yang kita sudah lihat tadi bersama, dan sangat cocok, tepat untuk Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Oke, demikian teman-teman review dan ulasan saya untuk lift yang ada di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman, dan kita bertemu di konten video saya berikutnya. Terima kasih. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Yudi dari Denmasyud channel Lift dan Eskalator Expert. Apa kabarnya? Buat teman-teman yang sudah melihat konten video saya sebelumnya, tentu memperhatikan bahwa lift yang saya liput rata-rata menggunakan tipe lift tanpa ruangan mesin, atau yang biasa kita sebut mesin roomless lift. Di konten video kali ini, saya akan membahas dan juga menjelaskan mengenai MRL lift ini, lift tanpa ruangan mesin. Sebelum kita menjelaskan mesin roomless lift ini, mari kita jelaskan terlebih dahulu prinsip umum dari lift tersebut, sehingga nanti kita bisa mengetahui perbedaannya. Basically, lift menggunakan metode seperti katrol. Teman-teman semoga masih ingat pelajaran waktu di sekolah dulu mengenai katrol ya, di mana ada sangkar lift, ada katrolnya, dalam hal ini adalah mesin liftnya, dan ada beban pengimbangnya yang biasa kita sebut counterweight. Bergerak naik turun, digerakkan oleh mesin yang ada di atasnya. Mari kita dengarkan penjelasannya. Modern elevators are complex machines often controlled by computers, but all elevators have the basic parts shown in the diagram. The car is wound up and down by an electric motor. A counterweight at the other end of the steel cable balances the weight of the car. A safety rope connected to the car operates a governor. Should the car fall, the governor throws a switch which causes the car to grip the guide rails and stop. Berdasarkan penjelasan tadi, ini adalah ilustrasi lift konvensional yang menggunakan ruang mesin, di mana mesin dan komponen-komponen lain pendukungnya seperti kontrol panel lift, ARD, UPS, dan electrical equipment lainnya diletakkan di dalam ruang mesin yang berada tepat di atas shaft atau lubang lift. Sedangkan untuk mesin roomless, ruangan mesin yang ada di atas ini dihilangkan. Kemudian semua komponen yang ada di ruang mesin tadi ditaruh di mana? Mesin, inverter, speed governor, dan lain-lain diletakkan di bagian overhead atau ruangan paling atas dari shaft lift. Sedangkan lift control panel diletakkan di lantai paling atas di sebelah pintu lift. Mari kita flashback membahas sejarah mesin roomless lift ini. Kone adalah merek lift yang pertama mengenalkan mesin roomless lift ini di Amerika di akhir tahun 1990-an. Nama produknya adalah Kone Monospace dengan teknologi permanen magnet gearless mesin yang diberi nama EcoDisc. Dan sekitar 3 tahun setelahnya, di awal tahun 2000-an, merek lift yang lain juga mulai mengembangkan dan memasarkan mesin roomless lift ini, seperti Schindler dengan Elegant MRL, kemudian Otis dengan Gen 2-nya, dan selanjutnya diikuti merek-merek lainnya seperti Mitsubishi, Thyssen, Sigma, dan Hyundai. Sekarang, hampir semua merek lift sudah mempunyai produk mesin roomless lift ini. Teman-teman,
Kenapa harus ada inovasi mesin roomless lift ini? Dari sisi konstruksi, yang pertama dengan mesin roomless, kita bisa menghemat kos untuk membangun ruang mesin, karena memang tidak diperlukan ruang mesin. Dan dari studi yang pernah dilakukan, untuk membangun ruang mesin ini diperlukan biaya lebih dari 100 juta. Yang kedua, untuk mesin room diperlukan pembuatan balok di 3 sisi, satu sisi untuk menopang guide rail di kanan dan kiri, dan satu sisi di belakang untuk menopang rel dari counterweight-nya. Sedangkan untuk mesin roomless lift hanya memerlukan pembuatan balok di 2 sisi kanan dan kiri saja, sebab counterweight ada di sisi samping. Dari sisi arsitektural, bangunan yang menggunakan lift dengan mesin room, maka pasti akan terlihat ruangan mesin yang menonjol sendirian di atas atau rooftop dari gedung tersebut. Sedangkan jika menggunakan mesin roomless, maka rooftop akan terlihat rata dan bersih. Dan bagi arsitek akan dengan leluasa mendesain rooftop ini untuk dijadikan fasilitas yang lain, seperti taman ataupun kolam renang. Dari segi biaya maintenance untuk masa yang akan datang, maka mesin roomless tidak memerlukan biaya perawatan untuk ruangan mesin seperti pembayaran listrik untuk AC, lampu, dan lain-lain. Kemudian tidak ada biaya untuk pembersihan seperti cleaning service dan lain-lain. Dan juga tidak diperlukan biaya untuk pengecatan ulang ruangan mesin roof ini. Akan tetapi teman-teman, keberadaan MRL ini masih juga menjadi pertentangan di kalangan pelaku industri konstruksi, seperti konsultan, kontraktor, maupun owner sendiri. Apa saja argumen yang sering diutarakan? Yang pertama, banyak yang masih bilang bahwa harga mesin roomless lift masih lebih mahal daripada harga lift dengan ruangan mesin. Memang di awal tahun 2000 sampai dengan 2010, di pasaran harga mesin roomless cenderung lebih mahal daripada lift dengan mesin room. Hal ini dimungkinkan karena mesin roomless adalah teknologi yang terbaru pada saat itu, sehingga kos dari R&D dan juga kos untuk marketing masih dibebankan kepada harga lift mesin roomless tersebut. Akan tetapi saat ini biaya tersebut mungkin sudah dapat ditekan sehingga harga lift mesin roomless di pasaran sudah hampir sama dengan harga lift dengan ruangan mesin. Kondisi harga tersebut saat ini berlaku untuk lift dengan kapasitas di bawah 1000 kg. Dan memang untuk lift dengan kapasitas besar di atas 1000 kg seperti 1350 kg, 1600 kg ke atas, harga lift mesin roomless cenderung masih lebih mahal. Argumentasi berikutnya adalah mengenai maintenance dan cara evakuasi. Sebenarnya pada saat servis, teknisi akan menuju ke tempat mesin lift dan kontrol panel lift. Untuk lift dengan ruangan mesin, maka teknisi harus naik lift ke lantai paling atas, kemudian keluar dan naik tangga lagi di gedung tersebut untuk menuju ke ruangan mesin. Sedangkan di mesin roomless, teknisi cukup naik lift ke lantai paling atas, keluar dari kereta lift, dan langsung bertemu dengan kontrol panel untuk langsung bekerja melakukan service maintenance lift tersebut. Begitu juga untuk evakuasi, prosesnya hampir sama. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa mesin roomless tidaklah terlalu menyulitkan dalam melakukan service maintenance dan evakuasi. Teman-teman, presentasi penjelasan mengenai mesin roomless lift ini saya buat untuk memberi gambaran tren dan benefit mengenai mesin roomless lift. Jadi bukan berarti mesin roomless lift lebih baik daripada lift yang menggunakan ruang mesin di atasnya. Karena tergantung daripada aplikasi dan segmentasi lift yang akan kita gunakan. Sebagai contoh, lift dengan kapasitas yang besar tentunya tidak akan efektif dan efisien jika kita menggunakan mesin roomless lift. Karena tentunya pasti lebih mahal dan juga space yang kita butuhkan pasti lebih lebar. Tapi untuk lift dengan kapasitas yang lebih rendah, seperti di bawah 1000 kg, mesin roomless lift memang mempunyai benefit yang lebih daripada lift dengan menggunakan ruangan mesin. Demikian video penjelasan mengenai mesin roomless lift atau MRL lift ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa tetap tonton dan like video-video saya selanjutnya. Terima kasih.
Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Yudi dari Denmas Youth Channel Lift dan Eskalator Expert. Sekarang saya lagi berada di kawasan Alam Sutera Tangerang, Banten. Dalam 10 tahun ini, Alam Sutera berkembang sangat pesat. Banyak gedung-gedung bangunan yang telah dibangun. Seperti klaster perumahan, apartemen, ruko dan rukan, gedung-gedung perkantoran, dan tentunya shopping mall. Sekarang saya berada di IKEA, salah satu gerai furniture terbesar di Indonesia yang berasal dari Swedia, Eropa. Nah, apakah lift dan eskalatornya juga berasal dari Eropa? Mari kita lihat. Ini eskalatornya merek Koni, saudara-saudara. Berbeda dengan waktu itu. Untuk handle entry-nya dia menggunakan plastik. Pada konten video di IKEA ini saya tidak akan membahas eskalator Koni karena kita sudah bahas sebelumnya di Sumarekon Bekasi. Kita akan lebih fokus membahas lift mesin roomless berkapasitas gajah alias gede-gede di sini. Ini adalah lift MRL yang sangat besar untuk passenger dari lantai basement ke lantai 1. Kapasitasnya sangat besar, pintunya juga kalau kita lihat sekitar 2,4 meter ya. Sayang ini sedang tidak dioperasikan karena dalam masa pandemik. Bentuknya panorama, menurut saya luar biasa lift ini. Teman-teman, ayo kita ke lift passenger yang lain. Ini adalah lift panorama juga yang melayani dari lantai 2 ke lantai 1. Kapasitasnya cukup besar, teman-teman. Pintunya juga kalau kita lihat sangat lebar. Coba kita menuju ke lantai 1. Dia hanya melayani 2 lantai, background dan lantai 1. Perhatikan pintunya lebar sekali, dan kalau kita bisa lihat di sini kapasitasnya adalah 3000 kilo. Benar seperti dugaan saya. Finishingnya pakai stainless steel hairline. Mari kita coba naik lagi. Kita coba naik lagi menuju ke lantai 1. Tipe pintunya adalah center opening 4 panel ya. Nah, coba lihat 4 panel center opening. Oke. Di depan kita adalah 2 shaft lift, di mana yang sebelah kanan merupakan lift yang kita barusan coba, sedangkan yang sebelah kiri merupakan lift panorama. Akan tetapi sama seperti lift yang kita lihat di awal tadi, tidak dioperasikan karena di masa pandemi ini. Di IKEA ini juga ada 1 unit raflator, tapi di masa pandemi ini juga tidak digunakan. Teman-teman, ini adalah menuju ke arah parkir area di basement arah pulang. Terdapat 3 buah freight lift, tapi pada masa pandemik ini hanya diaktifkan 2 unit saja. Ini adalah lift Koni untuk freight lift, kapasitasnya 5 ton. Sedangkan yang sebelahnya kapasitas 3 ton. Sangat besar, dan keduanya menggunakan lift mesin roomless. Kita lihat di sini ada kontrol panelnya ya. Ini melayani dari lantai 1 ke basement. Sangat besar, dan ini adalah freight lift terbesar di Indonesia dengan menggunakan mesin roomless. Ayo kita ke dalam. Melayani dari lantai basement ke lantai 1. Basement kapasitasnya 5 ton. Ukurannya sangat besar.
Jenisnya semua menggunakan stainless steel, heavy duty, lantainya menggunakan checker plate dengan bumper dan handle di sisi kanan, kiri, dan belakangnya. Luar biasa, sangat besar ini. Dan ini menggunakan mesin rimless. Lift mesin rimless terbesar yang saya tahu selama ini ada di Indonesia. Coba kita lihat, 5.000 kg. Dan pintunya sangat lebar. Mungkin pintunya ini kalau saya perkirakan sekitar 2,4 meter ya, bisa 2,4 meter. Sedangkan yang satu ini mungkin bisa lebih dari 2,4 meter. Demikian teman-teman liputan saya dari IKEA. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di video konten saya berikutnya. Terima kasih.